Ibunya Indah akhirnya minta pindah rumah dan memilih pindah ke kota karena ia tahu di desa itu Janggar Marang bisa saja kembali kapanpun dan mengulangi perbuatannya. Sedangkan di telaga, bayi itu terapung sampai ke tengah danau dan kabut mulai muncul. Itulah Kabut Pluwung. Nah, telaga itu sendiri masih dalam daerah kekuasaan Ratu Mercupati. Sang ratu keluar dari kabut dan melayang di atas air. Ia mengambil bayi itu dan melihat wajah. Ternyata ini anak dari Janggar Marang dan wanita bangsa manusia. Anak ini berwajah demit. Jadi inilah adalah anak yang gagal, sehingga anak ini dibuang ibunya. Pasti Janggar Marang lupa baca mantra itu. Tapi kalau ibunya malah buang bayi ke telaga ini, biar aku saja yang jadi ibu asuhnya, kata Ratu Mercupati. Bayi itu diberi nama Dewi Nyawang Milir. Sedangkan sang ratu sebelumnya sudah punya putri kandung yang diberi nama Nyai Sikar Getih. Lalu Dewi Nyawang Milir menjadi adik angkatnya. Tak lama setelah pindah ke kota, ayahnya Indah lebih sering di rumah dan menghabiskan waktu berdua dengan istrinya. Waktu berlanjut dan ibunya Indah hamil. Lalu lahirlah Indah ke dunia ini. Jadi Dewi Nyawang Milir adalah kakaknya Indah satu ibu beda ayah atau saudara tiri. Jadi wajar kalau Dewi Nyawang Milir manggil Indah dengan sebutan adik. Tak lama aku di sini Nok Rahmi ya, karena Nok Rahmi masih menceritakan masa lalu. Tak lama aku bekerja di rumah Indah sebagai pembantu. Suatu waktu saat aku sedang membakar sampah, ibunya Indah menyuruhku bakar barang-barang tua miliknya. Maka aku bakar satu persatu sampai aku menemukan diari pribadi milik ibunya Indah. Aku baca pada bagian ibunya Indah bertemu Janggar Marang sampai kelahiran Dewi Nyawang Milir, dan setelah itu aku membakarnya. Mengetahui nenekku di dusun ini meninggal, aku berhenti bekerja di rumah ibunya Indah dan milih menetap di dusun ini. Ibuku mewarisi dari nenekku ilmu dukun beranak. Aku pun menjadi penerus terakhir demi bisa berkontribusi di dusun ini. Singkat cerita, Dampir Watu adalah peninggalan kerajaan dulu. Siapa yang duduk di sana, maka ia bisa lihat alas pisanan selama mata batinnya sudah aktif, dan penghuni alas pisanan juga bisa melihat manusia yang duduk di sana. Alas pisanan itu hutan gaib tempat berdiam para makhluk halus. Di sana ada permukiman gaib, juga keraton milik sang ratu. Saat Indah duduk di Dampar Watu, semua penghuni alas pisanan bisa lihat Indah, termasuk Dewi Nyawang Milir. Ia tahu kalau Indah adalah adiknya karena wajah mereka berdua sangat mirip. Sebenarnya waktu Indah duduk di sana, ada dua punggawa gaib yang memegang pundak Indah, sehingga Indah tak jatuh saat duduk. Jadi sebenarnya saat duduk di sana itu Indah sudah ditandain. Saat awal kamu datang KKN di sini, aku hafal wajahmu dah. Walau kamu gak ingat sama wajahku, sebenarnya selama kamu gak duduk di batu itu gak masalah, kata Nok Rahmi. Nok Rahmi lanjutkan cerita. Tapi naluriku pasti kamu akan ke sana dan diajak duduk di sana. Untuk itu supaya kamu dijauhkan dari batu itu, aku harus mencegah dari jauh. Karena kalau aku jelaskan seperti ini, pasti kamu gak percaya. Mohon maaf, aku awalnya ingin mencegah dirimu agar jangan ke Gunung B itu dengan caraku, yaitu aku mengutus Jagat Kudra untuk mengganggumu dah, supaya kamu gak betah di sini dah. Jagat Kudra adalah kodam pendamping warisan dari ibuku. Jadi semua gangguan mistis yang terjadi sebelum kalian naik ke Gunung B, semua itu ulah Jagat Kudra atas perintahku, supaya lekas pergi dan bisa terhindar dari incaran Dewi Nyawang Milir, kata Nok Rahmi. Ia melanjutkan ceritanya. Begitu aku melihat kalian dan Narto ke gunung itu, aku lempari kalian dengan batu supaya jangan ke sana. Tapi aku putus harapan karena usahaku sudah gagal, dan kini semua sudah terlambat. Tiada lagi yang bisa aku lakukan untuk Mundah, kata Nok Rahmi. Apakah bisa Indah pergi jauh dari sini? Tanya Pak Delingga. Bisa, tapi Sukma Andini selamanya akan disandra sampai Indah kembali, jawab Nok Rahmi. Eyang Ronggo Wiles,
apakah ada jalan lain? Tanya Pak Delingga. Tolong selamatkan anak kami, kata orang tua Andini. Eyang, kenapa harus Andini dibuat seperti ini? Tanya Pak Delingga lagi. Mereka butuh tumbal untuk menggantikan Indah. Tapi tak sembarang orang, harus yang weton lahirnya sama. Nah, weton lahir Andini dan Indah sama. Jadilah Andini sebagai target dan sekaligus pemancing supaya Indah kembali. Semua bermula saat Indah duduk di batu itu. Jadi harus diakhiri di batu itu juga. Indah harus duduk lagi di batu itu untuk mengakhiri teror ini, kata Eyang Ronggo Wiles. Eyang minta malam itu juga semua warga harus pergi ke Gunung B sambil membawa garam yang sebelumnya sudah didoakan. Tubuh Andini dibawa warga ke Dampar Watu. Lalu Indah dan semua warga pergi ke sana, kecuali Chandra. Dia bilang ingin tidur duluan. Warga bawa senter juga Petromak. Rencananya mereka akan menjemput Sukma Andini. Tiba di Gunung B, Indah diminta duduk di Dampar Watu. Eyang Ronggo Wiles duduk di belakangnya sambil menempelkan telapak tangan kanan ke punggung Indah, sedangkan raga Andini diletakkan terbaring di samping kiri Eyang Ronggo Wiles. Tangan kiri Eyang Ronggo Wiles menempel ke kepala Andini. Warga dan orang tua Andini mengelilinginya membentuk lingkaran, sedangkan Nok Rahmi sibuk berdiri di pinggir sambil membaca mantra. Indah, kita akan meraga Sukma. Tubuh kasar kita tetap di sini. Tubuh astral kita akan pergi ke alam halus, yaitu alas pisanan, untuk menjemput Sukma Andini. Yang kau lakukan cukup pejamkan mata. Tak lama Eyang Ronggo Wiles membisikkan sesuatu ke kuping Indah. Tampaknya itu rencana yang akan mereka lakukan nanti. Indah menutup mata dan mendadak suasana hening. Suara warga yang ada di sekitar tiba-tiba hilang. Saat membuka mata, tiba-tiba tubuh astral Indah dan Eyang Ronggo Wiles berada di alas pisanan, yaitu hutan alam lelembut. Hutan itu gelap dipenuhi pepohonan akar menjuntai yang berduri. Pohon satu dengan pohon lainnya saling berdempetan. Indah lihat bunga warna hijau kemerahan. Ini kan bunga puspagiri seperti yang dipetik Esti. Kenapa ada di sini? Itu dari dimensi sini. Saat kabut Kluwung muncul, benihnya ketiup angin dan masuk ke Kluwung, lalu keluar di dimensi manusia dan tumbuh di sana, jawab Eyang. Setelah bersusah payah keluar dari hutan, tibalah mereka di perkampungan yang disebut Kampung Sindung Mayit. Sindung berarti angin besar dan mayit berarti mayat. Dinamakan demikian karena di kampung itu angin berhembus kencang dan anehnya, anginnya berbau seperti bau mayat, busuk dan menyengat. Eyang Ronggo Wiles dan Indah menutup hidungnya. Di sana mereka lihat perumahan yang terbuat dari semacam bambu. Mereka jalan lurus, dan saat mereka sudah jauh dari arah belakang, warga serentak keluar rumah dan mengikuti mereka dari belakang. Wajah para warga pucat, pakaiannya seperti orang zaman dulu. Ada yang pakai kebaya lusuh, sedangkan yang pria pakai kain yang dililit di bawah pinggang. Kemudian setelah melewati perkampungan, mereka berdua tiba di dataran tandus, di mana tanahnya berwarna hitam dan retak-retak. Tak lama terdengar suara kereta kencana, yaitu suara derap langkah kaki kuda, suara ringgikan kuda, dan suara lonceng. Tampak dari kejauhan benar-benar datang kereta kencana yang ditarik oleh dua kuda. Kereta itu terbuat dari kayu hitam dan dihiasi oleh ornamen ukiran emas di tiap sudutnya, juga di kubah bagian atas. Kereta itu berhenti 10 meter di depan mereka. Dari kereta kencana itu turunlah Dewi Nyawang Milir, memakai kebaya emas dan wajahnya mirip dengan Indah. Ia berjalan anggun mendekati mereka. Adikku, kau sudah di sini? Tinggallah di sini. Aku tidak mau, aku hanya ingin pulang, jawab Indah. Di sini rumahmu, Dah. Bagaimana kalau aku tidak mau? Baiklah, maka Sukma temanmu akan di sini selamanya. Wajah Dewi Nyawang Milir mulai berubah. Kupingnya jadi runcing, kukunya jadi tajam, gigi taringnya memanjang, bahunya dipenuhi bulu. Bola matanya membesar. Ia tampak menyeramkan. Ia menunjuk ke kereta kencana itu. Dari dalam kereta itu keluarlah Sukma Andini dengan tangan terikat. Baiklah, tukar Sukma Andini dengan Sukmaku. Ia pulang sekarang dan aku milikmu, kata Indah. Baiklah, tapi dengan satu syarat lagi. Kau yang serahkan Sukma Andini ke Eyang Ronggo Wiles,
kata Indah. Dewi Nyawang Milir membawa Sukma Andini ke hadapan Eyang Ronggowiles. Saat mereka berhadapan-hadapan, Eyang Ronggowiles minta sang Dewi untuk melepas rantai di tangan Andini. Setelah lepas, lalu tiba-tiba tangan kiri Eyang Ronggowiles memegang tangan Andini dan tangan Eyang Ronggowiles memegang tangan sang Dewi yang sebelah kanan. Indah, lari dengan kereta itu ke tempat pertama kita tiba di sini, yaitu tempat pertama mereka tiba di dalam hutan alas pisanan adalah tempat paling aman, dan jika ingin menyeberang ke alam manusia, maka jaraknya yang paling dekat. Teriak Eyang Ronggowiles. Sukma Eyang Ronggowiles, Andini dan Dewi Nyawang Milir berpindah ke dimensi manusia. Sukma Eyang Ronggowiles dan Andini kembali masuk ke jasadnya sendiri, tapi Dewi Nyawang Milir masuk ke dalam tubuhnya Indah. Andini, bangun, buka mata, dan memanggil. Mana Indah? Orang tua Andini, tolong bawa Andini keluar dari dusun ini. Sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi, teriak Eyang Ronggowiles. Mama, teriak Andini saat kaget melihat orang tuanya ada di sana. Ada 5 warga yang mengantarkan Andini dan orang tuanya turun. Tak lama setelah di depan pendopo, mereka bertiga masuk ke dalam mobil dan meninggalkan dusun, langsung pulang ke kota. Itulah terakhir kali Andini terlihat di dusun itu. Sementara itu Dewi Nyawang Milir sudah masuk ke jasadnya Indah. Artinya Indah kesurupan. Indah melotot, mencekik Eyang Ronggowiles dan mendorongnya hingga jatuh. Eyang Ronggowiles bangkit dan berkata pada warga yang ada di sekelilingnya, lemparkan garam ke Indah. Lalu semua warga melemparkan garam ke tubuh Indah, yaitu garam yang sudah didoakan. Indah teriak kesakitan, tapi yang keluar bukan suara Indah, melainkan suara sang Dewi. Sekarang sang Dewi telah melemah. Masukkan tubuh Indah ke dalam sendang mumur aji, perintah Eyang Ronggowiles. Warga menarik tubuh Indah dan ia meronta-ronta. Akhirnya Indah diseret sampai ke depan sendang mumur aji. Lalu Oki, Damar, Yuda, Esti, dan Utari sama-sama mendorong tubuh Indah sampai tercebur ke dalam sendang itu. Tubuh Indah kesakitan. Padahal itu hanya air dingin biasa. Yang teriak kesakitan adalah sang Dewi yang merasuki raganya Indah. Sementara itu, di alas pisanan, Sukma Indah masuk ke dalam kereta kencana. Ia mengendalikan kuda dan lari secepat mungkin. Sebelum mendekati perkampungan, ia melihat tanah yang gersang itu lama-lama retak dan berlubang. Di dalamnya ada jurang dengan jalan-jalan di bawah tanah seperti labirin. Kereta kuda menghindari retakan yang ada di tanah. Karena makin lama makin melebar, tak lama ada satu kuda terperosok masuk ke dalam lubang dan menyeret kereta. Indah lalu keluar dan berhasil lompat. Kini tanah yang ia pijak mulai retak. Ia lari secepat mungkin. Tak lama ia tergelincir dan tangannya berpegangan pada pinggir jurang. Mendadak di atas ada tangan pria yang menarik tangan Indah dan menyelamatkannya sehingga ia tak jadi masuk jurang. Dia adalah Sukmanya Chandra. Hah, Chandra, kamu di sini? Iya Indah. Lalu mereka berpelukan. Di mana raga kamu? Ragaku di dalam kamar belakang pendopo, jawab Chandra. Ayo kita ke kampung Sindung Mayit. Kita harus ke sana menunggu Eyang Ronggowiles, kata Indah. Sementara itu Dewi Nyawang Milir masih terperangkap di raganya Indah yang ada di dalam sendang mumur aji. Lemparkan garam sebanyak mungkin, kata Eyang Ronggowiles. Semua warga melempar raga Indah dengan garam. Tubuh Indah berteriak kesakitan hingga akhirnya pingsan. Tandanya Dewi Nyawang Milir sudah kehabisan tenaga, tapi masih ada di dalam tubuhnya Indah. Tubuh Indah diangkat keluar dari sendang. Bacalah doa sebanyak mungkin sambil duduk dan kelilingi tubuhnya Indah, pesan Eyang. Eyang Ronggowiles kembali melepas Sukma dan kemudian muncul di mana terakhir ia lihat kereta kencana itu. Ia heran karena banyak tanah yang retak dan berlubang. Ia cari di mana Indah. Dari kejauhan banyak warga Sindung Mayit mendekatinya dan menunjuk ke satu arah. Benar saja, di arah yang ditunjuk, di kejauhan Eyang Ronggowiles melihat ada Sukma Indah dan Chandra yang sedang jalan kaki. Hah, Chandra, kok bisa ada di sana? Sukma Eyang Ronggowiles berteriak kencang hingga raganya ikut teriak. Aku lihat Sukmanya Chandra. Sekarang cari raganya Chandra dan pindahkan ke sini. Tapi jangan dibangunkan sekarang. Sekarang! Kalau terlambat nyawa Chandra terancam, pesan Eyang.
Warga yang mendengar lalu saling tengok-tengok sekitar tak menemukan Chandra. Oki, Yuda, dan Damar baru ingat kalau Chandra nggak ikut ke Gunung B karena alasannya mau tidur. Padahal ia diam-diam meraga sukma untuk menolong mereka lari turun gunung menuju kamar di belakang pendopo. Langsung menuju Chandra. Sementara itu di alas pisanan, Indah, Chandra, Eyang teriak dari kejauhan. Iya Eyang, hati-hati, tanahnya mulai retak dan di dalamnya ada lubang, pesan Indah. Indah, kamu belum bisa kembali ke ragamu karena tubuhmu dirasuki oleh Dewi Nyawang Milir. Ia sudah dilemahkan di sendang mumur aji. Kalau ia sudah keluar, baru kau bisa pulang. Sekarang aku harus bagaimana, Eyang? Diam di situ, aku akan menyusul ke sana. Saat Indah dan Chandra sedang menunggu kedatangan Eyang Ronggowiles, dari dalam tanah yang berlubang itu keluarlah sosok manusia raksasa berbulu lebat seperti genderuwo. Giginya bertaring dan matanya besar, mirip seperti topeng barong. Ternyata itu Janggar Marang, ayah kandung Dewi Nyawang Milir. Bangsamu telah melukai anakku. Sekarang aku akan bunuh kalian. Indah dan Chandra terus berlari, sedangkan Eyang Ronggowiles dari kejauhan terus lari mendekati mereka. Saat lari, tanah yang diinjak Indah dan Chandra tiba-tiba retak sangat besar dan longsor. Mereka berdua jatuh ke lubang yang di dalamnya ada jurang, tepatnya lorong bawah tanah yang besar. Mereka mendarat di jalan bebatuan yang lebar. Janggar Marang ikut loncat dan turun ke dalam lubang yang sama untuk mengejar mereka. Mereka lari menghindar dari tangkapan Janggar Marang. Saat berlari, Indah jatuh karena tersandung batu. Saat Janggar Marang mau meraih Indah, tiba-tiba ada tombak yang menahan tangan Janggar Marang. Yang memegang tombak itu Jagat Kudra. Lari dan cari jalan keluar dari sini, teriak Jagat Kudra. Ia adalah kodam kiriman dari Nok Rahmi yang ditugaskan untuk membantu Indah dan Chandra. Jagat Kudra memang memiliki senjata astral berbentuk tombak. Indah dan Chandra tak bisa kembali ke tempat. Mereka jatuh karena memanjat ke atas tidak sampai. Lubang itu sangat dalam. Jagat Kudra bertarung dengan Janggar Marang. Di sana hanya ada satu jalan lurus. Indah dan Chandra tak punya pilihan. Di dinding itu ada obor dan Chandra mengambilnya. Di sana mereka menemui dua cabang terowongan kiri dan kanan. Mereka ambil arah kanan. Masuklah mereka ke dalam terowongan itu. Kemudian menemui rongga yang besar dan tinggi, di mana di bagian bawahnya ada kolam darah atau kubangan berisi darah. Panjangnya sekitar 30 meter, cukup gelap, dan untungnya Chandra membawa obor. Nah, di seberang kolam itu ada satu jalan terowongan lagi. Jadi untuk menuju terowongan itu mereka harus melewati kolam darah itu. Kolam itu setinggi pinggang orang dewasa. Lalu Sukma, Chandra, dan Indah pegangan tangan melewati kolam itu. Airnya merah darah yang amis dan kental. Chandra jalan paling depan. Anehnya saat berjalan, genangan darah bergerak bagaikan ada sosok yang berenang di dalamnya, sehingga menimbulkan riak kecil. Saat sudah di pertengahan jalan, tiba-tiba ada yang menarik Indah sampai tercebur ke dalam genangan darah. Chandra berbalik dan kaget, Indah sudah hilang. Tiba-tiba ada satu tangan berkuku seperti pisau yang panjang dan tajam keluar dari permukaan air dan menusuk perut Chandra. Ia lalu jatuh kesakitan. Tak lama Indah muncul dengan nafas terengap-engap. Di belakangnya, dari permukaan kolam, muncul sosok wanita dengan dada penuh dengan sisik warna merah yang menari seperti jaipong. Tangannya memiliki 5 kuku panjang setajam pisau. Kuku itulah yang tadi menusuk perut Chandra hingga berlubang. Otomatis di perut Chandra ada 5 luka tusuk. Wanita itu dengan cepat memeluk Indah dari belakang. Tangan kanannya memegang perut Indah dan yang sebelah kiri mencekek leher Indah dari belakang. "Siapa kamu?" bentak Chandra yang perutnya sudah bersimbah darah. "Aku Nyai Sigar Getih. Bangsamu telah menghilangkan kesaktian adikku, yaitu Dewi Nyawang Milir. Sebagai gantinya, kau di sini selamanya dengan Indah," kata Nyai Sigar Getih dengan tertawa. Tiba-tiba ada tali pecut yang menjerat leher Nyai Sigar Getih dari belakang. Ternyata itu adalah sukmanya Kindalu Suwiro. Ia menarik tali itu sehingga Nyai Sigar Getih terjungkal. Tubuh astral Kindalu Suwiro memang punya kemampuan untuk membuat senjata astral berbentuk pecut. Untuk melindungi diri, Indah berhasil lepas dari cengkeramannya. Kindalu Suwiro melepas sukmanya
demi menolong Chandra dan Indah. Awalnya ia merasakan Eyang Ronggowiles tidak baik-baik saja. Setelah ia lihat dengan mata batin, ternyata benar dan langsung menolong. Posisi Raga Kindalu Suwiro ada di desa Wonorono. "Untuk apa kau di sini? Kau telah melanggar perjanjian kita. Kau lupa ya?" bentak Nyai Sigar Gete. "Terpaksa aku lakukan demi selamatkan temanku," jawab Kindalu. "Kindalu?" tanya Indah. "Cepat masuk ke terowongan di seberang kolam ini." "Perjanjian apa yang dibuat oleh Kindalu Suwiro?" tanya Chandra. "Aku tak tahu. Ayo kita segera keluar dari sini," jawab Indah sambil memapah Chandra. Sementara itu Eyang Ronggowiles baru sampai dan turun ke dalam lubang. Di sana ia menemukan Jagat Kudra yang baru saja mengalahkan Janggar Marang. "Aku Jagat Kudra, khodam yang diutus Nok Rahmi untuk melindungi Indah dan Chandra." "Di mana mereka?" tanya Eyang. "Mereka lari ke sana. Kusuruh cari tempat yang aman." Eyang Ronggowiles lari dan menemukan 2 cabang terowongan yang tadi ditemui Indah dan Chandra. Di terowongan kiri ia dengar ada suara tangisan dan jeritan ribuan orang. Apa jangan-jangan Indah dan Chandra nyasar ke sana ya? Eyang Ronggowiles masuk terowongan kiri untuk memastikan. Terowongan itu berakhir di sebuah rongga besar. Banyak tebing di sana. Di bawah tebing itu banyak sekali manusia telanjang yang kakinya diterangkeng. Kembali ke Indah dan Chandra, mereka melanjutkan perjalanan hingga selesai menyeberangi kolam darah itu. Mereka masuk ke dalam terowongan itu dan melintas cukup lama. Di paling ujung jalan, mereka melihat tangga ke atas menuju permukaan. Tangganya besar dan pegangannya dari emas. Itulah jalan keluarnya. Chandra dan Indah naik tangga itu dan tibalah mereka di atas permukaan tanah. Sinar matahari kembali menyinari. Tampak mereka ada di tengah-tengah keraton gaib. Mereka lihat di depan ada singgasana yang diduduki wanita yang cantik. Pakai kebaya serba hitam, dililit kain warna hitam. Ia bangkit dari duduknya dan memperkenalkan diri. "Aku Ratu Mercupati. Indah, kau akan jadi milikku. Dan pulanglah Chandra. Di sini kalian kurang jumlah. Aku yang akan tetap menang." "Mengapa kau mengincar Indah?" tanya Chandra. "Untuk jadi penggantiku yang akan mewarisi tahta ini," jawab sang ratu. Chandra jatuh karena darah yang keluar dari luka di perutnya semakin banyak. Ia akan kehabisan darah. "Chandra!" Indah menangis membantunya berdiri. Dewi Nyawang Milir gagal jadi penerus musjak ayahnya gagal. "Gara-gara tidak baca mantra Rogo Sampurno kan?" kata Indah. Kembali ke Eyang Ronggowiles. Manusia yang dipasung itu, mereka adalah manusia yang dulu semasa hidup membuat perjanjian dengan Ratu Mercupati. Rata-rata yang cari kekayaan dengan jalan pintas atau penganut ilmu hitam. Di sana Eyang Ronggowiles kenal salah satu sosok yang sangat familiar, yaitu sahabatnya dulu. Sosok itu bernama Mogosidi atau dikenal sebagai Mbah Keseng Jero. "Mogosidi!" teriak Eyang Ronggowiles. Ia menghampiri kawannya itu. Tampak orang itu telanjang dengan kaki dikerangkeng. Ujung rantai kerangkeng itu menyatu ke batuan di kaki tebing sehingga ia tak bisa kemana-mana. "Ah, apakah itu kau Ranggaliwang?" tanya Mogosidi. "Benar. Kini namaku sudah ganti Eyang Ronggowiles. Tunggulah aku akan membebaskan kamu." "Percuma, tidak bisa. Di sini aku menerima konsekuensi dari perbuatan yang pernah aku lakukan semasa hidup. Tapi di sini kau disiksa dan dijadikan budak. Ya, inilah hukuman untuk orang yang menyekutukan Tuhan. Pergilah sebelum penjaga itu melihatmu." Eyang Ronggowiles dengan berat hati meninggalkan temannya itu. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Tak lama dari atas tebing tumpahlah lahar yang panas, langsung membakar semua manusia yang dipasung di bawahnya hingga hangus. Tempat tersebut dinamakan Grojogan Kobong Nyawa atau tempat pembakaran nyawa. Eyang Ronggowiles kembali ke jalan semula ia datang dan berlari masuk ke terowongan arah kanan seperti yang tadi dilewati oleh Indah dan Chandra. Ia sampai di kolam darah. Di sana ia melihat Kindalu Suwiro sedang berkelahi dengan Nyai Sigar Gete. Eyang Ronggowiles membantu Kindalu Suwiro. Ia mengeluarkan senjata panah dan ia tembakkan anak panah lalu mengenai kepala lawannya itu. Nyai Sigar Gete jatuh seketika. Eyang Ronggowiles dan Kindalu Suwiro
melewati kolam darah itu dan mengikuti terowongan di depannya. Tubuh astral Eyang Ronggowilis memang punya kemampuan untuk membuat senjata astral berbentuk busur panah untuk melindungi diri. Sedangkan Chandra terjatuh untuk kedua kalinya karena darah dari perutnya mengucur. Aku bisa sembuhkan temanmu, asalkan kau tinggal di sini. Ratu itu menawarkan. Jangan Indah, teriak Chandra. Ratu mercupati turun dari singgasananya dan mendekati mereka. Aku tahu maksudmu. Kau ingin menculik Indah kan? Kata Chandra. Kau ingin menikahkan Indah dengan bangsamu dan kau ingin Indah di sini punya keturunan dari bangsa Demit kan? Ejek Chandra. Kesempatan terakhir dariku Indah. Pria ini sudah sekarat. Aku bisa sembuhkan pria ini dan ia akan pulang dengan selamat. Tapi kau tetap ikut selamanya denganku Indah. Bagaimana? Bentak sang ratu. Ratu, jika kau ingin mempunyai keturunan manusia langsung dari darahmu sendiri, aku menawarkan diri. Menikahlah denganku dan aku ikut denganmu. Dengan satu syarat yaitu bebaskan Indah dan ia harus pulang dengan selamat. Jangan pernah ganggu dia lagi selamanya. Bagaimana? Kau setuju? Ajak Chandra sambil memberikan tangan kanannya. Tidak, Chandra, kau sudah gila ya? Bentak Indah. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu Indah. Ini penawaran terakhir dariku wahai ratu, sebelum aku menghembuskan nafas terakhirku, kata Chandra. Jangan, teriak Indah. Ratu mendorong telapak tangannya dan Indah terpental. Baik, aku terima tawaranmu, kata ratu sambil berjabat tangan dengan Chandra. Telapak tangan ratu diarahkan ke langit dan turunlah kabut Kluwung. Aku tepati janjiku. Indah, masuklah ke dalam kabut itu. Begitu keluar kau sudah di dimensi manusia dan kau bisa masuk ke ragamu. Akan aku obati Chandra dan ia tinggal di sini selamanya menjadi suamiku, kata sang ratu. Ia lalu melayang sambil menggenggam tangan sukmanya Chandra. Mereka hilang di langit menembus awan. Di sisi lain, Yuda, Oki, dan Damar tiba di belakang pendopo, mengetuk pintu kamar tapi dikunci oleh Chandra dari dalam. Akhirnya mereka mendobrak dan mendapati tubuh Chandra sudah tengkurap di lantai. Mereka segera membawa tubuh Chandra ke Gunung B. Indah jatuh lemas dan menangis jadi-jadinya. Ia tahu dari dulu Chandra memang suka padanya, tapi Indah tidak merespon karena Indah selama ini sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Ternyata Chandra tulus mencintainya dan berani berkorban untuk keselamatannya. Tak lama Kindalu Suwiro dan Eyang Ronggowilis sudah naik tangga dan muncul tepat di belakang Indah. Indah, kata mereka berdua. Mana Chandra? Tanya Eyang. Indah lalu menceritakan semua. Chandra mengorbankan dirinya sendiri agar kau selamat, kata Eyang. Apakah Chandra bisa dipulangkan Eyang? Tanya Indah. Tidak bisa. Ia sengaja membuat perjanjian, jawab Kindalu Suwiro. Indah, aku duluan masuk ke dalam kabut Kluwung. Jika Dewi Nyawang Milir sudah keluar dari ragamu, rasakan tanganmu. Jika aku tepuk tangan kanan artinya, ragamu sudah aman. Dan masuklah ke kabut Kluwung itu, pesan Eyang. Eyang Ronggowilis masuk duluan. Begitu keluar sukmanya kembali ke raganya, dia sendiri. Raga Eyang Ronggowilis membuka mata. Ia memeriksa, ternyata di luar sendang mumur aji, Indah sudah pingsan. Tidak ada Dewi Nyawang Milir di dalam tubuh Indah. Ia menepuk tangan kanan raga Indah. Sukma Indah merasakan, lalu ia dan Kindalu Suwiro masuk ke kabut Kluwung. Begitu keluar Sukma Indah masuk ke dalam raganya sendiri dan begitupun Kindalu Suwiro. Indah membuka mata dan mendapati dirinya basah kuyup di luar sendang mumur aji. Tak lama Yuda, Damar, dan Oki baru tiba sambil menggendong tubuh Chandra. Tubuh Chandra yang terbaring pingsan. Chandra! Teriak Indah sambil berlari dan memeluk tubuh Chandra yang pingsan. Indah, sebelum kau pulang, ada satu ritual yang harus kau lakukan agar terlepas dari jejak mereka. Pesan Eyang. Apa itu Eyang? Kita akan melakukan ritual Kirah Batin di telaga. Telaga yang sama tempat Ibu Indah membuang Dewi Nyawang Milir. Singkat cerita, mereka dan warga yang hadir lalu turun tapi tidak lewat jalan ketika naik. Mereka turun ambil jalan pintas lewat perkebunan kelapa. Jalan pulang itu menurun, lalu saat menemui pertigaan, jika ke kiri kembali ke dusun. Nah, mereka ambil jalan kanan. Eyang, tadi aku dengar Nyai Sigar Getih bilang Kindalu Suwiro kalau Kindalu Suwiro sudah melanggar perjanjian.
Memangnya perjanjian apa, Eyang? Tanya Indah. Sudah, jangan bahas itu. Yang penting kini adalah keselamatanmu, jawab Eyang Ronggowilis. Sesampainya di telaga itu, Indah berendam dan didoakan Eyang Ronggowilis. Tubuh Chandra juga dimandikan. Tapi tidak terjadi apa-apa. Fungsi ritual itu adalah untuk menetralisir sisa jejak energi negatif. Bagaimana dengan Andini? Dia belum melakukan ritual ini, tanya Indah. Dia tak perlu, karena dia hanya dijadikan umpan agar kau datang, jawab Eyang. Setelah ritual selesai, warga pulang ke rumah masing-masing dan Indah juga teman-temannya beristirahat. Tubuh Chandra dibawa ke balai desa. Kondisinya seperti koma. Saat itu hampir jam 4 pagi dan ada tawa cekikikan wanita di atas tempat Chandra dibaringkan, tapi orang-orang melihat tidak ada apa-apa. Eyang Ronggowilis melihat sekitar. Tawa wanita itu sudah hilang. Ia memastikan tubuh Chandra tak hilang. Mereka tunggu sampai jam 6 pagi. Setelah itu, Yuda dan Damar pergi ke desa Wonorono untuk menelpon orang tua Chandra. Siang itu orang tua Chandra tiba dengan mengendarai mobil. Pak Delingga dibantu Eyang Ronggowilis ceritakan kisah yang sebenarnya. Ibu Chandra menahan marah dan justru menyalahkan suaminya akan hal ini. Dari dulu ibu gak setuju Chandra belajar ilmu begituan, tapi ayah gak pernah dengar. Sekarang lihat. Suaminya hanya terdiam. Ternyata orang tua Chandra tahu kalau selama ini Chandra suka mengulik ilmu perdukunan. Salah satunya membawa jimat dan cari tempat-tempat penarikan pusaka. Mereka tak menyangka Chandra akan nekat sejauh ini. Sore itu tubuh Chandra dibawa pulang oleh orang tuanya. Tak lama mobil orang tua Indah pun tiba. Mama dan Papa Indah keluar dari mobil. Mereka lari dan meluk Indah. Indah ikut pulang dengan mobil orang tuanya, sedangkan Pak Delingga ikut nebeng ke kota karena Pak De ingin menjelaskan kronologi ke pihak kampus. Hari itulah terakhir kali Indah terlihat di dusun itu. Saat mobil yang ditumpangi Indah keluar dari dusun dan memasuki hutan pinus, mendadak langit mendung dan gerimis. Mobil mendekati tikungan. Di pinggirnya ada cekungan di luar trotoar. Cekungan itu hanya lahan kosong. Tampak di situ berdiri Ratu Mercupati dan Chandra sambil melambaikan tangan ke arah mobil. Anehnya Chandra sudah memakai pakaian zaman dulu seperti zaman kerajaan. Itu siapa mereka berdua? Kok dadah-dadah ke mobil kita? Kata bapaknya Indah. Loh, itu seperti Chandra, kata Pak De. Sudah jalan saja, kata Indah. Mobil mendekati tikungan itu. Begitu sampai, ternyata dua sosok itu menghilang. Loh, kok ngilang? Kata bapaknya Indah heran. Mobil terus melaju. Anehnya ternyata mereka melewati tikungan yang sama dan bertemu lagi dengan dua sosok tadi dengan gerakan yang sama, yaitu melambaikan tangan ke arah mobil. Mobil terus melaju dan mereka melewati tikungan itu lagi dengan pemandangan yang sama, yaitu Ratu Mercupati dan Chandra sedang melambaikan tangan. Loh, kan tadi kita sudah lewat sini, kata ayahnya Indah dengan heran. 10 menit kemudian mereka lewat tikungan yang sama itu lagi. Anehnya mereka tidak berpapasan dengan mobil lain. Seakan-akan di hutan itu cuma ada satu mobil itu saja. Saat di tikungan itu, hutan juga sunyi dan tak ada suara hewan lain. Keanehan lainnya, jam tangan Pak Delingga berdetak lambat. Bah, kan dari tadi kita jalan lurus, kok kita kembali ke tempat yang sama ya? Kata mamanya Indah. Kita seperti lagi diputerin dan dibikin nyasar, kata ayahnya Indah. Coba kita semua baca doa, ayo, ajak Pak De. Mereka lalu nurut dan mobil melaju seperti biasa. Kali ini mereka tak menemui tikungan itu lagi, tapi bertemu masjid. Kesal karena tak menemui jalan keluar, mobil menepi di depan masjid. Bapaknya Indah langsung keluar. Pak, masuk saja, jangan keluar, kata Pak Delingga. Terlambat, bapaknya Indah sudah keluar mobil. Emang kenapa Pak? Itu kan masjid biasa, tanya mamanya Indah. Oh, enggak apa-apa, jawab Pak Delingga. Bapaknya Indah bertanya ke jamaah yang baru keluar dari masjid. Jamaah itu seorang kakek yang masih tegap. Anehnya kakek itu tidak punya garis di atas bibir. Kek, maaf mau tanya, kalau jalan keluar dari hutan ini kemana ya? Saya dibikin nyasar, kata bapaknya Indah. Itu ulah dengkileng,
Jawab kakek itu. Tenggiling itu apa, kek? Tanya bapaknya Indah. Kakek itu cuma mengacungkan jari telunjuk, lalu dihadapkan ke bawah dan diputar membentuk lingkaran. Bapaknya Indah mengartikan diputar-putar. Oh ya kek, saya dari tadi muter-muter kembali ke tempat yang sama. Padahal saya cuma jalan lurus, jawab bapaknya Indah. Sampean lurus aja ikutin jalan dan jangan nengok ke belakang ya, jawab kakek itu. Bapaknya Indah segera masuk ke dalam mobil dan pergi. Baru 20 meter mamanya Indah nengok ke belakang dan masjid itu sudah hilang. Di sana mamanya Indah hanya lihat lahan kosong tepi jurang. Pak, itu masjidnya hilang. Aduh, mama kenapa nengok ke belakang, Ma? Tanya bapaknya Indah. Loh, emang kenapa, Pak? Kata kakek yang tadi, kita jalan lurus saja dan dilarang nengok ke belakang, jawab bapaknya Indah. Lah mana mama tahu? Kan tadi papa begitu masuk mobil gak ngasih tahu, langsung tancap gas. Itulah bu, kenapa saya tadi larang bapak keluar. Di hutan ini sebenarnya tidak ada masjid, kata Pak Delingga. Mobil terus melaju dan langit terang kembali. Mulai banyak mobil berpapasan. Tak lama mereka menjumpai bengkel dan perumahan warga. Itu tanda mereka sudah keluar dari hutan pinus. Tak lama mereka istirahat di pom bensin. Kembali ke mobil yang ditumpangi Chandra dan orang tuanya. Mereka tiba lebih awal di kota. Sesampainya di kota, Chandra dibawa ke rumah sakit. Dan tapi setelah dicek ternyata ia dinyatakan sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Indah sampai di kota dan Pak Delingga diturunkan di rumah adik istrinya karena mau nginap. Indah dan Pak Delingga janjian besok akan ketemuan di kampusnya Indah. Malam itu berita meninggalnya Chandra sudah tersebar. Pak Delingga sementara masih di kota karena mau ikut pemakaman Chandra. Ia juga nelpon ke desa Wanorono dan minta utusan ke dusun Gubet Sukmo untuk mengabari anak-anak yang KKN, Yuda, Damar, Esti, dan Utari agar disuruh pulang ke kota untuk mengikuti pemakaman Chandra. Sedangkan yang survei, Oki, tetap lanjutkan pekerjaannya tanpa Andini. Oh ya, Andini akhirnya resign dari tim survei dan ia rehat untuk memulihkan traumanya akibat Sukmanya diculik. Sebelum anak-anak KKN pulang, mereka pamit ke pesantren dan memberi alamat rumah Chandra ke Eyang Ronggo Wilis. Katanya Eyang nanti mau melayat. Pada esok paginya, Pak Delingga ditemani Indah menghadap dosen. Pak Delingga ceritakan apa yang sudah terjadi pada Indah dan Chandra. Pihak kampus menganggap itu adalah kecelakaan yang tak disengaja. Tak lupa Indah menunjukkan surat rekomendasi dari Pak Delingga terkait pilihan lokasi alternatif KKN untuk Indah. Dosen pembimbing Indah tak mempermasalahkannya karena Indah belum lama di dusun itu. Kesepakatannya adalah Damar, Yuda, Esti, dan Utari tetap di sana menyelesaikan KKN-nya hingga tuntas. Sedangkan Indah harus mulai KKN dari awal di tempat baru. Siang itu, mereka yang dari dusun, Yuda, Damar, Esti, dan Utari, sudah tiba di rumah Chandra. Mereka salaman dan mengungkapkan bela sungkawanya. Di sana Indah dan Pak Lingga sudah standby. Mereka lihat jenazah Chandra yang sudah dibalut oleh kain kafan. Siang itu, saudara dari keluarga Chandra belum semuanya datang. Tapi bapaknya Chandra bersikeras kalau Chandra harus segera dikebumikan. Akhirnya Chandra dibawa ke pemakaman dan tukang gali kubur masih bekerja. Setelah menunggu 1 jam, akhirnya liang lahat sudah siap. Sebagai penghormatan terakhir, akhirnya Yuda, Damar, dan Pak Delingga yang saat itu datang berniat membantu menurunkan jenazah ke liang lahat. Jenazah dimasukkan ke liang lahat. Papan penyangga sudah disiapkan, tapi bantalan pengganjal, yaitu bola yang terbuat dari tanah, belum disiapkan karena serba dadakan. Mereka pun membuat sesuai arahan penggali kubur. Saat itu gerimis mulai turun. Pak Delingga, Damar, dan Yuda mempercepat pekerjaan mereka. Pak Delingga naik duluan ke atas, sedangkan di dalam liang lahat tinggal Damar dan Yuda. Papan mulai dipasang. Namun saat ingin menutup papan di bagian kaki, Yuda dan Damar melihat ke dalam liang lahat kalau kain kafan yang berisi jasad mendadak kempes. Loh, kok kafan yang tadinya padat karena di dalamnya ada badan, kenapa ini jadi kempes? Gerimis mulai membesar dan suara petir makin kencang. Langit makin menghitam. Orang tua Chandra, Pak Delingga, Esti, Utari, dan semua yang hadir di atas di sana lalu membubarkan diri.
dan memilih neduh di shelter di dekat tukang yang jual kembang. Jadi di area kuburan itu hanya ada Damar dan Yuda saja di dalam lubang galian, karena tukang gali kubur sudah pergi saat gerimis awal tiba. Damar inisiatif mengecek dalam liang lahat, ada apa di dalam kain kafan. Tapi tubuh jenazah kan sudah terlanjur masuk ke dalam liang. Nah, Yuda lalu bongkar kembali papan yang sudah dipasang. Setelah terbuka semua, lalu mereka berdua menarik kain kafan yang sudah berbentuk seperti pocong itu. Memang berat, tapi kain kafannya tidak membentuk tubuh manusia. Ternyata di bagian wajahnya terbuka dan dalamnya kosong, alias tidak ada jasad Chandra di dalamnya. Damar lalu membuka bagian dada. Ternyata di dalam kain kafan itu hanyalah gedebong pisang. Kok bisa? Tadi saat jenazah diturunkan, kita sendiri yang gendong dan masukin ke lubang. Kerasa kok masih berat dan dalamnya ngebentuk badan, kata Yuda. Iya, aku kan nerima bagian bawah. Itu juga masih kerasa aku nyentuh bagian betisnya dan lutut Chandra, kata Damar. Pas aku masukin ke liang, aku juga nyentuh bahu dan sikutnya. Kerasa kok itu dalamnya masih ada Chandra, kata Yuda. Lah sekarang gimana? Duar! Petir menggelegar. Hujan deras turun dengan disertai angin. Aku gak tahu kenapa jasad Chandra bisa hilang secepat ini. Pasti ada yang menyembunyikan. Kita harus masukkan lagi, ikat tali yang rapi dan pasang papanya lagi, kata Yuda. Mereka lalu merapikan seperti semula dan setelah itu Yuda naik duluan ke atas dengan tangan Damar sebagai pijakan. Lalu Damar naik dengan ditarik tangannya oleh Yuda. Cangkul sudah siap dan mereka menimbun lubang dengan tanah. Hujan makin membesar. Mereka semua sudah basah kuyup. Sambil menimbun lubang kuburan, Yuda dan Damar saling ngobrol. Kita lapor ke orang tuanya jangan ya? Kalau kita lapor nanti kita disuruh cari jasadnya dan urusannya panjang. Ya diamkan saja. Kita tak usah ikut campur. Kejadian tadi pasti ulah Ratu Mercupati. Karena tak mungkin manusia curi jasad yang sudah masuk liang tanpa ketahuan oleh kita, kata Damar. Betul, waktu di dusun jasad Chandra diketawain suara wanita. Pasti tubuh Chandra sudah diincar. Setelah pekerjaan mereka selesai, mereka bergabung ke shelter itu. Orang tua Chandra berterima kasih. Setelah hujan reda, Eyang Ronggo Wilis tiba. Ia baru saja tiba di kota, kemudian bersalaman dengan orang tua Chandra sambil meminta maaf kalau datangnya telat sehingga tak bisa ikut pemakaman Chandra. Justru ayahnya Chandra yang minta maaf karena proses pemakaman dipercepat secara dadakan. Pak Delingga menemani Eyang berdoa di kuburan, sedangkan orang tua Chandra sudah duluan pulang. Yuda dan Damar menghampiri Eyang Ronggo Wilis dan Pak Delingga. Yuda dan Damar bisik-bisik dan bilang kalau jasad Chandra berubah jadi gedebong pisang. Semua terdiam dan merahasiakan hal ini dari orang tua Chandra. Saat ada suara tawa wanita di atas tubuh Chandra, itu tanda ia sudah diincar. Dan tubuh itu ditukar dengan gedebong pisang saat tubuh Chandra di dalam mobil sesaat meninggalkan dusun, kata Eyang. Jadi, waktu di rumah saat melayat, yang kita lihat jenazah Chandra sebenarnya adalah gedebong pisang, Bah? Tanya Damar. Benar, jawab Eyang. Bagaimana bisa, Eyang? Ini ulah Ratu Mercupati yang menukar jasad Chandra dengan gedebong pisang menggunakan ajian ngalih rupa, jawab Eyang Ronggo Wilis. Jadi, gedebong pisang itu diserupakan menjadi tubuh palsu Chandra, sehingga orang yang melihat akan mengira itu tubuh Chandra yang asli. Benar begitu, Eyang? Tanya Pak Delingga. Benar. Lalu mengapa di dalam liang lahat bentuknya kembali jadi gedebong pisang? Efek ajian ngalih rupa akan netral jika benda yang disihir terkena tanah. Jadi setelah terkena tanah, maka akan kembali ke bentuk semula. Jika kita tahu yang dikuburkan itu bukanlah tubuh Chandra, lantas di mana tubuh Chandra yang asli, Eyang? Dalam penglihatan batinnya, Eyang Ronggo Wilis menerawang Chandra saat ini baik tubuh maupun sukmanya. Ternyata Chandra ada di alam alas pisanan. Eyang melihat tubuh Chandra disatukan dengan sukmanya, sehingga Chandra hidup di alam alas pisanan dengan raga manusianya lengkap dengan sukmanya yang masih punya kesadaran dan ingatan. Di sana Chandra menjadi suami dari Ratu Mercupati. Apa yang terjadi selanjutnya dengan Chandra di alas pisanan dan apa yang akan dilakukan oleh Chandra di sana? Perjanjian apa yang dulu dibuat oleh Nyai Sigar Getih dengan Kindalu Suwiro?
siapa mogosi di teman Eyang Ronggo Wilis yang ditemunya di Grojogan Kobong Nyowo? Itulah kisah yang bisa saya sampaikan hanya sampai di sini. Biarlah semua menjadi misteri. Demikianlah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Dan Fakta Sejarah juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Larit Jiwo 404. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.